Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhi lillazi khalaqahu, sujud wajah ini kepada yang menciptakannya. Kita sujud itu bukan sujud kita ini berarti kita sujud kepada tanah, bukan. Itu hanya perbuatan saja. Sesungguhnya ini kita sujud karena perintah Allah. Sama dengan ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya. Ketika kita berdiri, ya kan, sudah bertakbir kita, tentu kita membaca ya, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Di dalamnya ada inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya wajah ini, aku hadapkan wajah ini kepada wajah lillazi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Padahal kita menghadap ke kiblat itu kiblat. Tapi sesungguhnya wajah kita ini, diri kita ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh dalam keadaan tertentu kita bisa sholat tidak menghadap kiblat. Misalnya di tengah laut, kan? Di atas perahu, pertama kita bertakbir, upayakan menghadap kiblat, kemudian perahunya berputar-putar, tentu posisi kita akan berubah. Terkadang kita menghadap ke timur, utara, selatan, dan kita tidak usah mengikuti arah kiblat itu, karena kita sudah mantapkan bahwa yang kita hadapkan wajah kita ini kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala arah, tidak di timur, tidak di barat, tidak di selatan, bahkan seluruh arah itu berada di dalam kekuasaan Allah. Di situ semua wajah-wajah Allah Subhanahu wa taala, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di timur, di barat, di selatan. Dan itu begitu indahnya Islam mengatur kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berada di jalan yang tepat, yang lurus. Kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah. Petunjuk. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ya, apa artinya itu? Allahu a'lam. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah ayat-ayat mutasyabih yang artinya tidak ada yang mengetahui terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang memberikan penafsiran-penafsiran, tapi sesungguhnya ta'wilnya, kebenaran mutlaknya itu hanya Allah yang tahu. Ya. Sahabat berkata, ya, itu kode-kode rahasia-rahasia itu. Tentu ada orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan tafsir, ya, tapi kebanyakan di antara kita cukup meyakini bahwa itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itulah yang demikian itu tadi, alif lam mim, itu kitab. Itu bagian dari Al-Quran. La raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pada pedomannya. Orang-orang yang mau berhasil itu biasanya menggunakan pedoman, petunjuk. Bapak dibelikan anak HP baru, ada petunjuknya Pak. Kalau Bapak tidak tahu petunjuknya, tidak bisa pakai itu. Bapak seorang pelaut misalnya, ada namanya kompas itu. Nah, ada petunjuk tuh. Kalau Bapak tidak bisa mempergunakan kompas, tidak tahu Bapak kemana, ke timur, ke barat, ke selatan. Apalagi kalau sudah di tengah laut mau pulang, tidak tahu kompas, menggunakan kompas, kira-kira gimana bisa sampai ke pantainya. Tuh, ini baru urusan dunia. Apalagi akhirat, kita tidak tahu akhirat itu sebelah mana. Apakah di timur, apakah di barat atau di selatan, tidak tahu itu. Sementara semua posisi tadi berubah-ubah. Berubah-ubah Pak. Posisi itu berubah gitu. Karena bumi yang kita tumpangi juga bergerak. Bintang-bintang bergerak, bulan bergerak, matahari bergerak, semuanya bergerak. Tidak ada yang tetap di tempatnya. Semuanya menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah, bergerak semuanya. Dalam proses pergerakan totalitas itu mereka juga bergerak sendiri-sendiri, saling melingkari, saling mengorbiti, kan? Sehingga manusia yang hidup di atasnya bisa melakukan perhitungan-perhitungan. Udah berapa hari ini? Udah berapa bulan nih? Dan adanya putaran bumi kita ini, bumi berputar mengelilingi matahari. Ada juga yang berkata matahari yang berputar mengelilingi bumi. Allahu a'lam. Tapi lebih logis yang kita terima sekarang ini, bumi berputar mengelilingi matahari. Dia berputar, bahkan juga dia berputar pada porosnya, sehingga siang dan malam terbentuk. Kalau kira-kira berhenti semua, maka posisi matahari itu satu tempat aja, tidak kelihatan dia bergerak di barat, muncul lagi di timur. Seandainya diam, seandainya semuanya diam, maka ketika pagi, pagilah terus. Nah, tapi dengan gerakan ini, semuanya bisa secara dinamis. Kadang kita mengalami pagi, tengah hari, sore, maghrib, tengah malam terjadi. Demikian pula bulan. Dengan adanya pergerakan ini, kita bisa melihat terkadang bulan hari pertama, bulan kecil kelihatan di sebelah barat ketika maghrib. Ada hilal, kan? Hari kedua tampak lebih besar, hari ketiga tampak lebih besar. Bukan bendanya bertambah besar, cuma kenampakannya. Ukurannya itulah. Bukan berarti ukuran bulan itu berubah menjadi sabit, tidak. Tetapi bulan itu tetap pada bentuknya, hanya kelihatannya di bumi berubah-ubah karena posisi berubah-ubah. Yang kelihatan itu pun yang kena cahaya. Kalau tak percaya silakan ditatap dalam-dalam, pasti kita lihat, oh bulan itu tetap kelihatan. Walaupun misalnya baru hari ke-5 masih kecil, tapi kalau kita perhatikan utuh, kelihatan semua bulan itu. Hanya agak terang.
Ketika malam hari, yang terang itulah yang kelihatan. Kalau siang kelihatan semua itu. Itu. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu mari terus kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadi bekal kita, Pak. Bekal kita pada kehidupan akhirat. Walaupun ibaratnya di dunia kita saro, menderita, tidak jadi masalah. Karena toh dunia ini pasti kita tinggalkan. Jangan sampai di dunia udah saro, di akhirat juga saro. Sementara kehidupan di akhirat itu kekal abadi. Kalau di dunia cuma sementara. Kalau tahu kita sakit, menderita, tidak berapa lama, tuh Pak. Ya. Paling lama umur kita kalau ada yang sampai 100 tahun. Itu pun udah jarang gitu, Pak. Udah jarang. Rata-rata orang 40, 50-an, 60-an udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata tuh, Pak. Umur Nabi kita hanya 63 tahun kurang lebih. Maka umur umat beliau juga sekitar itulah 60, 70, 67 rata-rata. Meskipun ada mungkin yang sampai 100, tapi ada juga baru setahun, toh. Ada juga baru sehari udah meninggal. Ada orang bayi baru lahir, baru mungkin 5 menit udah mati. Kan gitu. Jadi rata-rata 50-an, 60-an, 70-an, 60-an rata-rata. Dan kita merasakan kalau sudah umur 50-an udah turun tuh, Pak. Kita merasakan. Umur 40-an kita sudah merasakan turun kita kondisi itu. Umur 30-an tengah gagah-gagahnya kita, tengah kuat-kuatnya kita bekerja gitu. Setelah lewat itu 30-an udah mulai nurun. Kita bisa mengambil dari nampakan bulan tuh. Ketika mulai terbit kan kecil. Hari ke-6, ke-7 separuh. Hari ke-13, 14, 15 udah penuh tuh, Pak. Nah, hari ke-15, 16, 17 udah bertambah besar tuh, Pak. Tambah kecil lagi kembali. Kecil lagi kembali. Ya, jadi 14, 15 itu puncaknya. Pertengahan 29 atau 30 hari. Ya. Tidak lebih dari 30 hari itu 1 bulan, Pak. Ya. Sudah 29 udah KO, udah mati bulan itu. Nanti muncul lagi. Tuh. Sama dengan kita. Ada masa-masa kita kuatnya begawe umur 30-an sampai 40-an. Kalau 40-an udah kayaknya udah turun tuh. 50-an, 60-an udah penyakit menggerogoti kita. Itu sudah menjadi hukum sunnatullah. Ya. Sama dengan ketika kita melempar batu ke atas, pasti ada suatu masa batu itu pada posisi tertinggi, kemudian dia jatuh lagi turun. Tidak bisa dia jalan terus ke atas, kita lemparkan jalan terus ke atas. Itu artinya bahwa kita akan merasakan hal seperti itu. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Karena kepada Allah